siswa. Workshop pada hari ini merupakan salah satu rangkaian acara Intrek 2024 yang merupakan kompetisi di bawah naungan Laboratorium Studentpreneur and Co-Creation Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai LSCC via UI. Pada tahun ini, kompetisi Intrek mengambil tema Find Innovative Business Ideas in both Digital and Non-Digital Field to Solve Current Problems and Have Potential in the Future. Acara pada hari ini terdiri atas pemaparan materi workshop oleh narasumber, sesi question and answer bersama narasumber, info terkait pelaksanaan final, dan dokumentasi seluruh peserta. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan SOP acara workshop Intract terlebih dahulu. 1. Peserta dilarang mengaktifkan mikrofon dan diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. 2. Peserta disarankan untuk memakai virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia dan merename nama dengan format yang sudah ditentukan. 3. Jika peserta mengalami kendala untuk join meeting, peserta dapat menghubungi admin grup. 4. Peserta diharapkan memasuki Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung. 5. Peserta yang hadir wajib mengisi link kehadiran yang akan diberikan saat acara berlangsung melalui room chat Zoom. 6. Peserta tidak membuat keributan selama pelaksanaan acara. 7. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat bertanya pada sesi question and answer berlangsung. 8. Untuk sesi foto bersama, peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Seluruh peserta diharapkan untuk mematuhi SOP yang berlaku demi ketertiban acara berlangsung. Selanjutnya, langsung saja nih akan ada sesi pemaparan materi dari narasumber kita, Mas Andrea Senjaya, selaku co-founder Badar Interactive Group. Ya, saya langsung saja ya, Mbak Sukma. Oke Mas, boleh nih langsung aja. Tapi sebelumnya nih Mas Andreas, apa kabar nih Mas? Oh, baik-baik. Agak-agak serak sedikit suaranya, tapi alhamdulillah baik-baik saja. Oke, langsung aja deh kalau gitu kita mulai aja nih pemaparan materi oleh Mas Andreas tentang pitching ide bisnis. Sip. Oh iya, mohon untuk di-share. Oh, udah sini. Sudah terlihat ya slide saya, Mbak Sukma. Aman Mas, udah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal ya dari saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Senjaya, tapi biasa dipanggil dengan panggilan Jai. Aktivitas saat ini saya banyak bergerak di bidang kewirausahaan ya, terutama dalam pendampingan para pebisnis-pebisnis pemula dan juga pendanaan kepada para pebisnis-pebisnis pemula. Jadi kalau teman-teman sering dengar istilah tentang startup, saya banyak aktivitasnya itu membersamai dan juga melakukan investasi kepada startup. Vehicle-nya itu adalah mempergunakan sebuah inkubator bisnis bernama Founder Plus. Di Founder Plus itu adalah sebuah inkubator bisnis di mana kami nyari nih para startup atau usaha rintisan yang bagus, kemudian kami dampingi, kemudian kami yang bagus itu kemudian diinvest, range investasinya antara 100 juta hingga 2 miliar rupiah. Jadi cukup jauh ya, dari range minimal sampai range maksimalnya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mulai serius nih untuk berbisnis, misalnya dari ide ini kemudian teman-teman tertarik untuk memfollow up-nya dan dijadikan sebagai komitmen, teman-teman nanti mungkin bisa nih kepo-kepo ke Instagramnya Founder Plus untuk bisa lihat kalau misalnya ada program-programnya yang nanti bisa diikuti. Untuk yang butuh pendanaan dengan nilai yang lebih besar lagi, saya juga menjadi investment committee, komite investasi dari sebuah venture kapitalis dari Malaysia namanya Hasan Visi. Venture kapitalis itu ibarat institusi yang memang memberikan investasi kepada startup. Nah, ini asalnya dari Malaysia. Di situ saya jadi satu dari 3 komite investasi yang memutuskan kita mau invest di startup seperti apa. Ruang lingkupnya memang agak luas ya, karena kami menyasar startup di level Asia Tenggara. Walaupun di Indonesia sudah ada 3 portofolio, ada satu yang dari alumni UI juga yang sudah dapat investment dari Hasan Visi. Sisanya ada dari Bandung, kemudian ada dari Pontianak, tapi kebanyakan dari Malaysia dan juga Singapura sebagian besar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau dapat exposure investasi dari luar negeri, nah mungkin nanti bisa kepo-kepo juga ke Hasan Visi ya di sana. Itu kira-kira teman-teman perkenalan awalnya ya. Jadi saya memang latar belakangnya sedari masih di kampus sudah membangun bisnis. Bisnis pertama saya namanya Badar Interaktif, itu adalah konsultan teknologi.
yang memang membuat aplikasi-aplikasi mobile ataupun website ataupun infrastruktur server untuk para pelaku industri, baik di level usaha menengah maupun korporasi besar. Nah, usaha udah cukup lama ya, sudah 14 tahun. Jadi di sana saya sebagai pemegang saham dan sebagai komisarisnya. Jadi kalau teman-teman tertarik dalam bidang teknologi, saya lihat ada teman-teman SMA di sini yang udah punya ide terkait dengan teknologi, atau teman-teman dari mahasiswa yang punya ketertarikan dalam bidang teknologi, kita juga bisa ngobrol-ngobrol di sana. Saya diberikan kesempatan ya untuk bisa sharing-sharing nih dari Mbak Nuni untuk menyampaikan tentang bagaimana cara membangun pitch deck yang menarik bagi investor ataupun acara-acara kompetisi bisnis sehingga akhirnya bisa memunculkan potensi bisnis yang lebih bagus ke depannya. Nah, apa itu pitch deck? Buat teman-teman yang belum tahu, pitch deck itu sebenarnya adalah sebuah alat bantu untuk melakukan presentasi. Jadi ketika kita presentasi, seperti saya presentasi ini, saya mempergunakan slide presentasi. Nah, slide presentasi itu dinamakan sebagai pitch deck. Karena menjadi alat bantu untuk bisa mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi dia hanyalah alat bantu. Tapi alat bantu ini akan sangat berguna untuk bisa membuat audiens atau pendengar kita mampu memahami apa yang kita sampaikan. Karena menyampaikan presentasi bisnis itu susah. Nggak setiap orang tuh mampu untuk menangkap apa yang kita ingin sampaikan. Sehingga kita butuh alat bantu dalam bentuk pitch deck itu. Terutama buat teman-teman yang nanti akan ikut penjurian ya. Teman-teman kan akan ada presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnisnya di hadapan para reviewer atau juri. Di sini teman-teman perlu untuk menyiapkan pitch deck yang bagus. Bukan hanya bagus dari sisi desain atau tampilan atau arsitektur. Tapi yang paling krusial adalah bagus dari sisi substansi. Karena substansi itulah yang paling penting di dalam sebuah pitch deck. Kita mungkin tampilannya bisa bagus, tapi kalau substansinya itu nggak bagus, maka otomatis akan dapat penilaian yang nggak bagus juga. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan banyak untuk menitik beratkan pada aspek substansi, alih-alih kepada aspek desain yang sifatnya visual. Akan ada beberapa masukan, tapi sifatnya tuh berkaitan sama aspek arsitektur informasi. Bagaimana cara kita menyusun kalimat, tata letak, berapa banyak kata atau word yang kita perlu untuk bisa masukkan dan jangan sampai berlebihan. Nah, di situ nanti kita akan bahas. Nah, biasanya pitch deck itu dipergunakan untuk event-event seperti ini, yaitu bagaimana kita ikut sebuah event nanti bisa dapat juara atau dapat grant, dapat hibah. Nah, tapi dalam konteks bisnis, pitch deck itu banyak dipergunakan untuk melakukan aktivitas fundraising. Fundraising itu adalah aktivitas di mana kita mencari tambahan modal untuk bisnis kita. Teman-teman semua di dalam proposal bisnisnya saya lihat ada yang memang membutuhkan modal sedikit, ada yang butuh modal banyak, ada yang bisa dipenuhi dari kantong sendiri. Kalau dipenuhi dari kantong sendiri itu namanya bootstrap. Bootstrap. Asal katanya dari kata bootstrap, itu adalah sebuah lubang atau tali yang ada di sepatu bagian belakang. Kebanyakan sepatu pria ya. Yang dipergunakan untuk membantu kita masukin kaki ke dalam sepatu. Asal muasal katanya itu dari situ. Bootstrap itu maksudnya adalah kita membangun bisnis dengan uang sendiri. Karena susah dan bootstrap itu digunakan kalau misalnya kita mengangkat kaki atau badan kita hanya dengan pakai bootstrap itu susah. Makanya dipakai istilah bootstrap itu untuk melambangkan betapa susahnya bikin bisnis pakai modal sendiri. Nah, nggak Karena rekam. Oke. pertumbuhannya akan cukup lambat, kemudian kompleksitas akan makin tinggi. Oleh karena itu makanya butuh yang namanya investasi. Nah, untuk mendapatkan investasi, di situ kebanyakan kita melakukan presentasi kepada investor. Jadi ilmu ini jangan hanya teman-teman gunakan sampai tahapan presentasi minggu depan. Teman-teman perlu mempergunakan ilmu penyusunan pitch deck ini untuk bisa dipakai dalam melakukan fundraising atau mendapatkan investasi dari para investor. Terlepas dari investornya itu adalah perorangan atau investornya itu dalam bentuk entitas seperti venture capitalis, private equity, dan lain sebagainya. Mungkin terdengar, wah saya masih SMA Kak, saya masih kuliah Kak, kayaknya terlalu jauh deh berpikir tentang dapat investasi dari para investor. Nah jangan salah, banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang bisa memulai bisnisnya sedari awal dan mereka mampu mendapatkan investasi. Salah satunya kalau teman-teman pakai produknya Meta atau Facebook, Instagram, Facebook itu sendiri, atau WhatsApp, itu adalah produk yang dibuat oleh Mark Zuckerberg pada saat ia masih berada di posisi sebagai mahasiswa di Harvard. Jadi pada waktu dia masih berkuliah, kemudian dia suka bikin aplikasi,
Salah satu aplikasinya ternyata ramai dipakai oleh hampir seluruh mahasiswa Harvard. Sejak saat itu akhirnya dia menseriusi produk Facebooknya itu menjadi produk yang menjadi bisnisnya hingga saat ini. Ia termasuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia saat ini. Jadi teman-teman nggak usah terlalu tidak percaya diri atau ragu kalau misalnya ternyata ketika menjadi mahasiswa atau masih bersekolah sudah membangun bisnis. Asalkan teman-teman mampu untuk menjaga manajemen waktu ya antara kuliah, bersekolah dengan bisnis, itu teman-teman bisa untuk melakukannya. Apalagi ketika teman-teman berada di kampus. Ini terutama untuk teman-teman di kampus ya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa manfaatkan dari ekosistem kampus untuk membangun bisnis. Lomba-lomba seperti ini itu kan ada di kampus. Teman-teman bisa ketemu guru besar, bisa coba terinspirasi dari paten atau penelitiannya untuk dijadikan ide bisnis. Dan saya lihat ada sebagian ide-ide bisnis teman-teman yang merupakan hasil riset. Mungkin risetnya dari riset laboratorium, atau riset dari paten dosennya, atau kolaborasi dengan dosennya. Nah, itu kan sebenarnya adalah satu hal yang luar biasa. Kalau di dunia industri, harga paten itu mahal. Untuk sebuah perusahaan membeli paten seorang penemu itu bisa miliaran rupiah. Sementara di kampus, teman-teman bisa mengaksesnya secara cuma-cuma ketika teman-teman bisa masuk ke dalam satu laboratorium. Itu adalah produk inovasi yang bernilai tinggi ketika teman-teman mampu mengemasnya dalam sebuah kacamata bisnis. Nah, jadi di situ yang perlu untuk bisa kita lihat. Beberapa parameter yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman membangun pitch deck, terutama ketika teman-teman mempergunakan pitch deck ini untuk mencari investasi, atau bisa juga dipergunakan pada saat teman-teman presentasi ke dewan juri pada saat final nanti. Hal ini yang nanti teman-teman bisa lakukan, beberapa parameternya antara lain. Yang pertama, teman-teman perlu untuk bisa meyakinkan bahwa meyakinkan juri atau meyakinkan investor bahwa tim teman-teman terdiri dari tim yang berkualitas. Bagaimana cara kita menunjukkan kualitas tim kita? Kita bisa menunjukkan pengalaman, kita bisa menunjukkan keahlian. Jadi akan bagus kalau teman-teman punya keahlian dan pengalaman yang relevan dengan bidang ilmu atau produk yang saat ini teman-teman miliki. Tonjolkanlah itu di dalam slide tim teman-teman. Jangan hanya isi slide teman-teman tuh di bagian timnya dengan mempergunakan foto, nama, dan posisi aja. Masukkanlah kredensial-kredensial atau pengalaman-pengalaman atau keahlian-keahlian yang teman-teman miliki yang bisa berrelevansi dengan produk atau ide bisnis yang saat ini teman-teman sedang bangun. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang nanti teman-teman akan perlu tonjolkan ketika presentasi. Karena di fase awal bisnis, para investor atau para reviewer, mereka akan mengakui bahwa ide produk dan produk bisa berganti. Tapi yang namanya tim itu sulit untuk tergantikan. Tim yang bagus akan bisa menemukan cara yang bekerja untuk mencari ide produk dan bisnis yang bekerja. Ditonjolkanlah faktor tim teman-teman. Jangan sungkan, jangan hanya masukkan nama atau label jabatan aja. Berikutnya, teman-teman perlu untuk bisa memastikan bahwa target market bisnis teman-teman cukup menjanjikan. Bisnis di fase awal itu sulit kalau kita menilai dari pencapaian dalam bentuk bisnis, dalam bentuk traction, dalam bentuk revenue, dalam bentuk sales, dalam bentuk profit. Karena belum ada. Sebagian besar dari proposal teman-teman bentuknya adalah ide. Tidak ada yang bisa kita tonjolkan dari performa bisnis ketika bisnis kita masih berbentuk ide. Oleh karena itu, alternatif lainnya adalah teman-teman perlu untuk menceritakan target market teman-teman seberapa besar. Semakin besar target market, semakin bagus. Target market itu kalau diilustrasikan ibarat kita mau mancing, kita milih kolam yang di kolam tersebut ada ikan yang banyak dan lapar-lapar. Karena kalau misalnya kita mancing di kolam yang ikannya sedikit dan ikannya sudah kenyang, probabilitas kita untuk dapat ikan kecil. Tapi kalau kita mancing di kolam yang ikannya banyak dan lapar-lapar, probabilitas dapat ikannya besar. Maka kita ingin menjadikan bisnis kita menargetkan target market yang besar. Apa indikator besarnya? Indikator besar itu adalah besar dari sisi populasi. Selain itu, yang lebih substantif dari populasi adalah besar dari sisi transaksi. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai highlight ya. Karena saya lihat dari proposal-proposal teman-teman, sepertinya
kebanyakan masih hanya berpatokan pada populasi. Populasi yang besar belum tentu menghasilkan sales yang besar. Tapi populasi yang kecil tetap aja kalau misalnya mereka ramai, agresif, mereka suka belanja, bisa menghasilkan transaksi yang besar. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana cara kita membuat slide target market yang menarik. Nah, nanti di sesi selanjutnya. Selain itu, baru akhirnya kita bicara tentang kualitas ide atau produk kita. Teman-teman sudah memasukkan ya di dalam proposal bagian unique value proposition atau unique selling point atau apa keunggulan dari ide bisnis teman-teman. Nah, itu yang ditonjolkan. Apa yang membuat ide teman-teman atau produk teman-teman berbeda dibandingkan dengan solusi yang sudah ada di pasar saat ini. Karena itu adalah hal yang perlu untuk ditonjolkan. Kita nggak ingin bisnis yang memang sebenarnya ide atau solusinya itu sudah ada di pasaran, sudah udah banyak yang melakukan hal yang sama, sudah gitu nggak ada keunggulannya. Keunggulan itu nggak harus teman-teman sangat ekstrim. Keunggulan itu cukup sesederhana solusi teman-teman bisa lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Keunggulan itu bisa sekedar teman-teman bisa melayani lebih cepat, tapi jauh lebih cepat dibandingkan dengan existing solution. Keunggulan itu bisa dengan teman-teman mengatur bisnis model atau strategi costing, strategi menggunakan bahan baku, strategi pembuatan produknya, sedemikian sehingga menghasilkan bahan baku atau COGS biaya yang sangat murah dan akhirnya mampu untuk kita jual dengan harga sangat murah. Keunggulan dari sisi pricing yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitor atau solusi yang sudah ada di pasar. Nah, itu keunggulan-keunggulan seperti itu bisa menjadi opsi untuk teman-teman tonjolkan. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih bagus, bisa lebih murah, dan lain sebagainya. Dan sebisa mungkin keunggulan itu punya defensibility yang tinggi. Apa maksudnya defensibility yang tinggi? Defensibility yang tinggi itu maksudnya tidak mudah ditiru. Orang untuk menirunya membutuhkan waktu yang lama atau biaya yang besar untuk menirunya. Nah, ini beberapa hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan sebelum kita masuk lebih dalam. Nah, selanjutnya saya akan nanti berbagi terkait dengan seperti apa sih bentuk pitch deck yang bisa teman-teman jadikan sebagai acuan atau patokan pada saat teman-teman nanti menyusun pitch deck yang akan digunakan pada final, pada saat presentasi di fase final. Nah, jadi ada banyak struktur penyusunan pitch deck yang ada di pasaran. Cuman saya memilih salah satu yang paling populer. Ini dipopulerkan oleh 500 Startups. Dia adalah sebuah venture kapitalis dari US yang telah menginkubasi ribuan startup dari seluruh dunia. Dia juga adalah investor dari beberapa bisnis ternama di Indonesia, contoh seperti Bukalapak, Kitabisa, Grab, dan lain-lain. Jadi sudah terbukti ya, teruji bahwa dia sudah mampu untuk bisa menerbitkan perusahaan-perusahaan sekaliber unicorn atau perusahaan dengan skala internasional yang besar. Nah, mereka merekomendasikan kepada para entrepreneur untuk membangun pitch deck-nya berdasarkan 10 bagian ini. Nah, 10 bagian ini nggak harus teman-teman ikuti saklek dalam konteks urutan atau dalam konteks nama. Teman-teman bisa menjadikan urutan dan juga penamaan ini hanya sebagai referensi. Tapi akhirnya nanti dikembalikan kepada teman-teman. Teman-teman merasa keunggulan dari bisnis atau produk teman-teman ini di fase apa atau di bagian apa. Sehingga itulah yang nanti akan dijadikan sebagai salah satu referensi untuk ditonjolkan di dalam pitch deck teman-teman. Biasanya slide-slide ini terbagi dalam 4 tema. Ada tema problem, ada tema solution, ada tema tentang bisnis, dan juga ada tema tentang, nah di sini saya ada referensi, ada tema tentang market. Ada problem, solution, market, dan juga bisnis. Keempat tema ini, itu masing-masing bisa ditampilkan dengan porsi yang beraneka ragam. Kalau misalnya kita bisnisnya tuh sudah punya traction yang bagus, maka kita bisa menampilkan aspek bisnis di sini dengan lebih besar porsinya. Misalnya di sini nih, warna hijaunya lebih banyak. Maksudnya adalah kita bisa mempresentasikan aspek traction atau berapa revenue atau berapa transaksi kita lebih banyak.
Tapi kalau kita menyadari, wah belum ada Kak traction saya baru bikin, solusinya belum jadi, maka kita bisa cerita banyak tentang problemnya di sini. Jadi jumlah slide tentang problemnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah slide tentang solusinya. Atau kalau sudah ada solusinya, tapi memang belum ada penjualan, kita bisa menerangkan tentang solusinya atau produknya atau layanannya dengan porsi lebih banyak. Jadi proporsi atau dalam konteks ini adalah jumlah slide yang kita tampilkan ketika kita mempresentasikan pitch deck kita bisa beraneka ragam bentuknya tergantung dengan bisnis. Nah, ingat teman-teman bahwa tidak ada satupun formula universal yang bisa menjadi palu gada. Semua masalah bisnis bisa terselesaikan dengan satu formula universal ini untuk sebuah bisnis. Setiap bisnis itu unik, setiap bisnis itu spesial. Bisnis didirikan oleh founder yang berbeda, didirikan di tempat berbeda, didirikan di waktu yang berbeda. Maka perlu pendekatan yang spesial juga. Jadi di sini saya memberikan keleluasaan kepada teman-teman untuk menjadikan referensi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan yang nanti dapat disesuaikan dengan konteks dan kondisi teman-teman masing-masing. Nah, kita akan masuk satu persatu ya, untuk kita bedah supaya ini nanti bisa jadi masukan kepada teman-teman dalam mendesain slide presentasi yang akan ditampilkan di final nanti. Yang pertama, elevator pitch. Elevator pitch ini sebenarnya adalah bagian dari deck atau slide yang kita masukkan slide judul. Jadi kalau dalam presentasi kan ada judul, seperti saya tadi ada slide judul. Nah, biasanya judul itu diisi oleh nama startup dan gambar, entah gambar produknya, gambar foundernya, gambar target marketnya, gambar customernya. Semua itu bebas, nggak masalah selama itu relevan dengan bisnis kita. Tapi yang dimaksudkan di elevator pitch ini adalah apa sih yang harus kita sampaikan ketika kita sedang menampilkan halaman judul. Nah, itu maksudnya adalah elevator pitch. Jadi, elevator pitch itu dipakai ketika kita memulai presentasi kita pada saat awal kita memulai presentasi. Ketika teman-teman masuk nih ke kelas atau masuk ke ruangan di depan para juri, tampilkan halaman judul, maka ketika halaman judul tampil, di situ teman-teman menyampaikan elevator pitch. Apa itu elevator pitch? Elevator pitch itu adalah pitching presentasi bisnis sangat singkat. Batasnya kurang dari 30 detik. Kalau teman-teman melakukannya dengan benar, bahkan mungkin di waktu 10 detik atau 15 detik teman-teman sudah bisa menyampaikannya. Jadi elevator pitch ini seperti namanya adalah sebuah penyampaian informasi tentang bisnis kita yang disampaikan ilustrasinya kondisinya adalah ketika kita memasuki lift, tiba-tiba ada investor yang datang masuk ke dalam lift kita mau cerita tentang bisnis kita. Bagaimana caranya investor tersebut tertarik terhadap ide bisnis kita sebelum dia sampai di lantai tujuan elevator tersebut. Nah, disitulah filosofi dari elevator pitch. Jadi harus singkat, tapi sudah mampu menunjukkan apa yang kita ingin bangun dan menciptakan ketertarikan bagi pendengar untuk mendengar lebih lanjut tentang presentasi kita. Jadi teman-teman perlu memperhatikan aspek ini. Nah, kita nanti akan ada workshop ya. Saya nanti akan nyari volunteer untuk bisa menyampaikan elevator pitch di sini. Tapi tidak akan saya review. Karena kalau misalnya di review nanti takutnya teman-teman merasa, oh kok dia di review, dia nggak di review. Saya cuma membuka kesempatan untuk teman-teman praktek aja. Tak hanya di bagian elevator pitch-nya aja. Tidak di keseluruhan pitch-nya. Nah, elevator pitch yang saya rekomendasikan untuk dipakai formatnya itu bisa mempergunakan teknik Madlibs. Madlibs adalah sebuah teknik atau framework yang diperkenalkan oleh salah satu inkubator dari Amerika bernama Founder Institute. Ia menemukan Madlibs ini untuk menjadi tools yang bisa membantu para founder startup untuk menceritakan bisnisnya dengan waktu yang sangat singkat. Jadi parameternya atau atribut dari Madlibs ini hanya 5 dan mudah untuk dipakai. Yang pertama adalah nyebutin nama produk kita, nama brand produk kita. Bisnis saya, nama brandnya apa? Kemudian yang kedua, menyampaikan produk atau jasa yang kita sampaikan dengan kosakata atau istilah yang sangat sederhana. Jangan mempergunakan istilah yang susah untuk dimengerti. Kalau teman-teman bikin aplikasi,
sampaikan aja saya bikin aplikasi Android atau aplikasi web atau aplikasi iPhone. Kalau teman-teman bikin produk makanan, saya bikin produk makanan apa keripik kah, atau jelly kah, atau yogurt kah. Sampaikan secara to the point, sederhana. Orang ketika mendengarnya paham. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh, pakai istilah platform, pakai istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Jangan pakai bahasa-bahasa yang sophisticated. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk siapa target marketnya. Nah, di sini kita cerita tentang target marketnya. Kemudian dalam problem. Problem itu masalahnya apa? Masalah yang diselesaikan apa? Kemudian secret sauce-nya apa? Apa pembeda produk kita dibandingkan dengan produk yang lain yang ada di pasaran? Nah, ini yang nanti perlu untuk bisa dijadikan sebagai keseluruhan dalam elevator pitch. Kalau ini disampaikan dengan benar, maka tidak sampai 15 detik teman-teman sudah mampu untuk menceritakan secara ringkasan atau resume dari bisnis kita, singkat, tapi juga sudah bisa memberikan daya tarik. Saya kasih contoh. Nah, kalau misalnya saya pakai Canva sebagai salah satu studi kasus ya. Andaikan saya founder Canva dan target market Canva adalah para profesional dan pendidik yang butuh desain presentasi atau slide presentasi yang bagus. Saya akan menjadikan format ini sebagai pitch deck atau sebagai elevator pitch saya. Saya akan bilang, bisnis saya Canva, membuat aplikasi online, atau saya bisa bilang membuat aplikasi web dan aplikasi mobile untuk para profesional dan pendidik dalam membuat desain presentasi dengan mudah, cepat, dan kolaboratif. Nggak sampai 10 detik, kita sudah membuat orang yang mendengar presentasi kita paham. Berikutnya kita akan mendeskripsikan apa. Karena di dalam sebuah presentasi bisnis, salah satu yang bikin stres para reviewer, bikin kesel para reviewer itu adalah kalau misalnya mereka baru mengerti apa yang ingin disampaikan oleh presenter di tengah-tengah atau bahkan di akhir. Karena berbelit-belit, nggak to the point, banyak terlalu panjang menceritakan tentang problem tanpa menceritakan tentang solusinya. Jadi dengan format ini, di slide pertama, slide judul teman-teman, teman-teman sudah dapat langsung memberikan anchor. Anchor itu maksudnya apa? Anchor itu kayak jangkar, pijakan lah ya. Memberikan pijakan yang cukup kuat bagi para reviewer, bagi para juri, atau bagi para audiens untuk mengerti dengan sangat mudah apa yang teman-teman bikin. Jadi gunakanlah elevator pitch ini dengan maksimal. Kita coba contoh yang lain. Mie gacuan. Siapa yang di sini yang suka makan di mie gacuan? Jadi contoh kalau pakai mie gacuan. Bisnis saya mie gacuan. Membuat rumah makan untuk ini target market nih. Milenial dan Gen Z dalam ini problemnya apa? Dalam mendapatkan makanan berbahan mie dan pedas dengan ini secret sauce atau pembedanya dengan harga yang super terjangkau. Nggak sampai 10 detik itu sudah mampu untuk bisa menceritakan gambaran umum tentang bisnis mie gacuan. Contoh lain, ini bisnis bidang jasa. Jasa pelayanan dokter gigi untuk anak. Ini salah satu yang cabangnya cukup banyak di Indonesia, namanya Medikids. Saya bisa cerita, bisnis saya Medikids membuat atau menawarkan klinik gigi atau layanan klinik gigi untuk anak. Kalau mau diperjelas lagi bisa anak usia 5 sampai 20 tahun misalnya atau berapa yang kita bisa masukkan di sana untuk anak dalam periksa atau mengatasi masalah gigi. Nah, UVP-nya apa atau secret sauce-nya? Dengan menyenangkan dan tidak menakutkan bagi anak. Nah, jadi di sini dengan formula kayak gini, kita akan efisien untuk membantu para juri memahami tentang produk kita. Nah, saya ingin nih untuk mengajak teman-teman kalau ada yang mau praktek, tapi nggak saya akan nilai, hanya melatih aja di awal ini supaya teman-teman terbiasa. Saya berikan kesempatan mungkin kepada satu dua orang yang mau raise hand, mau coba nih untuk mempraktekkan presentasi bisnis ya dalam bentuk elevator pitch. Ada nggak kira-kira yang mau coba nih? Bisa langsung raise hand ya yang mau coba, yang mau coba. Oke. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, nanti ditunjuk.
yang cukup pede ya dengan ide bisnisnya. Ada yang mau resen? Saya coba tunjuk aja ya. Nah, saya tunjuk coba perwakilan dari teman-teman yang SMA. Dari BFF Space, nah, ada Chelsea, ada El Chelsea ya, ada Adnan, kemudian ada siapa lagi nih? Salah satu ada yang mau coba nggak? Ini saya tampilkan formatnya. Coba kalian presentasi tentang BFF Space dalam dalam format ini. Oh, ada yang resign nih. Ada yang resign. Siapa nih yang resign nih? Namanya Mas Abdil ya. Langsung di open mic Mas Abdil. Silakan. Halo Mas Abdil. Oh iya, gimana Cuk? Nah ya, sudah terdengar suaranya. Coba deh, Nah, sudah. tes. Ya, sudah terdengar. eh Ya, silakan. Nama bisnis saya Samitre, membuat aplikasi pendakian untuk pendaki FOMO dan pendaki profesional dalam dalam rangka menyelesaikan masalah seputar pendakian dengan praktis dan menyenangkan. Terima kasih. Nah ya, terima kasih Mas Abdil sudah berpartisipasi. Oh, ya. Nah, jadi kelihatan kan kita jadi bisa mengerti apa yang kita ingin ceritakan hanya dengan waktu yang singkat. Nah, ini penting banget. Jadi coba nanti dipraktekkan ya, nanti buat teman-teman semua ketika nanti presentasi di pekan depan, coba dipraktekkan ini sehingga pas waktu cerita di halaman judul, teman-teman udah langsung membuat para juri itu ngerti teman-teman ngapain. Oh, ada satu lagi nih yang mau angkat tangan tadi. Tapi udah ini diturunkan lagi. Nggak jadi ya? Nggak jadi tadi yang angkat tangan. Oh ya, silakan nih dari B Squad. Mau nggak teman-teman dari SMA 1 Cirwas? Ya, oke, baik. Terdengar tidak ya, Kak, suara saya? Terdengar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya. Nama brandnya yaitu Bi Puding, membuat atau menawarkan puding anti stunting untuk pencegahan stunting sejak dini dalam upaya mencegah angka stunting di Indonesia dengan lebih mudah, lebih terjangkau tentunya di kalangan masyarakat bawah. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih teman-teman. Wah, ini Ya. ya. Jago-jago ya. Semoga nanti bisa dipraktekkan langsung pada saat presentasi bisnis di pekan depan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Karena waktunya terbatas nih. Kita masuk ke yang bagian nomor 2. Bagian nomor 2 itu adalah bagian problem. Teman-teman sudah menyampaikan problem di dalam proposal bisnis teman-teman. Nah, prinsip utama dari halaman slide problem ini adalah mencoba mengekspresikan, menyampaikan pesan bahwa problem yang saya angkat ini penting loh untuk jadi perhatian. Jadi, bisa dibaca di mungkin tadi ada yang masuk tapi belum di mute ya. Nah, jadi tujuan utamanya adalah membuat agar presentasi kita di bagian problem ini dipahami, pertama dipahami, kemudian yang kedua, audiens, entah itu juri atau investor, mereka setuju, wah ini problem yang penting untuk diselesaikan. Mereka berada di sisi kita, memandang bahwa, oh ini problemnya ini krusial, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Nah ini adalah aspek problem. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa problem yang kita angkat itu penting? Salah satu cara termudah itu adalah dengan mempergunakan kontras. Kontras itu adalah membandingkan situasi antara kondisi yang bagus dengan kondisi yang belum bagus. Jadi di sini kita lihat nih misalnya, kalau di sini mempergunakan gambar antara lingkungan perumahan yang rapi dan bagus dengan lingkungan perumahan yang kumuh. Atau kita bisa mempergunakan kontras data. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat di kontras data, perbandingan ranking IQ rata-rata Indonesia dengan ranking IQ negara-negara lain. Di sini Indonesia menempati peringkat 130 dari 199 negara dengan ranking IQ. Indonesia cuma 78. Kita bahkan kalah dari Singapura yang 105 jumlah atau besar IQ-nya.
Nah, ini akan bisa dengan mudah untuk membuat audiens setuju. Oh, ternyata masalah IQ atau kecerdasan masyarakat Indonesia ini penting ya. Data menunjukkan ternyata posisi kita tuh masih rendah. Nah, di sini akan menggerakkan orang untuk lebih mudah untuk mengamini solusi yang nanti akan kita tawarkan. Ada salah satu presentasi dan ini cuma 2 menit. Saya ingin mengajak teman-teman semua nonton ya, ini cuma 2 menit untuk kita bisa lihat seperti apa dia mampu untuk mengekspresikan atau mempresentasikan tentang problem yang dia ingin selesaikan. Tapi sebelumnya saya ingin pastikan kalau suaranya nanti masuk, saya stop screen dulu, kemudian saya share lagi. Nah, kita coba lihat ya. Buat teman-teman yang belum terbiasa lihat presentasi bahasa Inggris, akan ada subtitlenya. Jadi teman-teman bisa lihat di subtitlenya. So Matt, thanks for that. At least now I know where our Coba missing sampaikan sensors ya. went, so please return them. So ladies and gentlemen, it's all about flow. If you look at gas, water, oil, it all runs through pipelines, millions of miles of pipelines. And these pipelines are getting old, causing incidents like this. The rupture in this pipeline in Michigan caused an oil spill that cost the company responsible for the pipeline over $1 billion. And that's a lot of money. So you think, what are they going to do about it? They use these devices, very big, bulky, expensive devices to inspect the pipeline. And they do it only every 5 to 7 years. But this is about to change. Hi, I'm John. I'm the co-founder and CEO of Ingo Solutions. I present to you the future of pipeline inspection. Our sensors are small, and this is the actual size, although it's still pretty big for Matt, I guess. They're easy to deploy, and they fit in all pipelines. And most importantly, they can be used on a monthly basis, giving our clients current knowledge about the pipeline infrastructure. An infrastructure that is over 2 million miles long. And these are only the transport pipelines. If we as a company with our sensors would inspect all of these pipelines, it would generate us a $7 billion annual revenue. And these are really the numbers that make me smile. That's what I do it for. So Shell, one of our clients, they loved our technology. They really think it's a unique approach we have to the industry. But as you all know, it's not only about the technology, it's also about the team. A team that started when Heinrich, our co-founder and our CTO, and I got together in the Netherlands, where we raised $20 million for our Dutch Research Institute. And it's this knowledge and expertise we are currently commercializing in Ingo Solutions. So if you're interested, we're the folks with a pipeline in front of our demo booth, so please come and talk to us. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa kita bisa loh presentasi bisnis hanya dengan waktu 2 menit. Nah, ini adalah contoh tadi ya. Dan dalam waktu 2 menit itu sudah bisa menyampaikan problem, solusi, traction, tim, dan juga lain-lainnya. Jadi ketika teman-teman nanti dapat waktu entah 5 menit atau 10 menit nanti, teman-teman perlu untuk mengoptimalkannya. Karena 2 menit pun bisa. Tadi di contoh tadi kita bisa melihat bahwa mereka memanfaatkan kondisi tadi ya, kebocoran pipa dengan kerugian, ini kalau dirupiahkan besar loh, 15 triliun rupiah, itu besar banget. Kalau APBD Depok, saya tinggal di Depok, itu cuma 2 triliun setahunnya. 15 triliun itu bisa menghidupi 7 tahun lebih kota Depok. Jadi kerugiannya bisa sampai 15 triliun kebocoran pipa minyak di sebuah daerah. Dan mereka mengangkat bahwa ini penting loh kita menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya untuk bisa mencegah kebocoran pipa ini sekarang ini, inspeksi pipa membutuhkan alat yang besar, mahal, dan juga diinspeksinya cuma 5 tahun sekali. Maka mereka menciptakan sebuah robot yang kecil ukurannya, bisa dipakai tiap bulan, murah harganya untuk bisa melakukan inspeksi pipa. Sehingga mencegah kebocoran pipa dengan sangat efektif. Nah, di sini akhirnya kita bisa mendapatkan satu pesan bahwa kita perlu memastikan cara kita menyampaikan problem itu perlu menunjukkan bahwa problem ini penting dengan data, kontras, fakta, dan lain sebagainya yang nanti bisa kita optimalisasi. Kalau dari sisi tampilan, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya gambar untuk memperkuat aspek emosional dari sebuah problem.
Saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan pandangan ya, bisa di kolom chat. Ada 2 tipe slide, yang satu seperti ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Nomor 1, ini nomor 2. Nah, mana kira-kira yang lebih membuat teman-teman tergerak emosinya untuk merasa bahwa problem ini penting? Antara nomor 1, ini nomor 1, ada keterangannya, anak kecil haus di Afrika harus minum air kotor, dan ini buruk untuk kesehatan mereka. Dengan yang ini. Silakan ya, ngasih vote di chat. Ya, coba di chat. Rohmatul nomor 2. Sebagian besar milih nomor 2 ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ternyata gambar atau alternatif slide nomor 2 ini menjadi pilihan yang lebih kuat untuk memunculkan emosi betapa serius problemnya dibandingkan dengan nomor 1. Nah, apa maknanya? Ketika teman-teman nanti bikin slide presentasi, coba optimalkan gambar alih-alih huruf. Perhatian manusia untuk membaca slide itu hanya 5 detik. Perhatian manusia untuk membaca slide hanya 5 detik. Jadi jangan masukin di dalam slide presentasi kita banyak kata. Jangan masukin banyak kalimat. Masukin satu gambar dan beberapa frase. Frase ya, bukan kalimat. Frase yang bisa membantu menjelaskan tentang gambar tersebut. Itu udah cukup. Karena itu nanti akan menjadi alat bantu untuk evoke emotion, menumbuhkan emosi. Baru nanti untuk menerangkannya, kita terangkan dengan kalimat yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita membaca slide, tapi posisi kita menerangkan cerita yang ingin kita sampaikan dan menjadikan slide sebagai alat bantu kita. Beda ya antara membaca slide dengan menjadikan slide sebagai alat bantu. Itu 2 perbedaan yang sangat beda jauh. Slide yang kedua, itu tentang solusi. Solusi ini berbicara tentang bagaimana cara kita menampilkan ide produk, ide solusi yang kita ingin usung, sehingga membuat orang yakin bahwa ide produk ini kalau direalisasikan akan bekerja untuk menyelesaikan masalah. Apa prinsip yang bisa kita pegang ketika kita mencoba mendesain atau menciptakan halaman slide? Kita tampilkan bentuk atau purwarupa dari produk atau layanan kita. Kita bisa tampilkan foto kalau produknya udah ada fotonya. Atau kalau belum ada, kita bisa tampilkan apa keunggulan atau value dari produk kita dengan mempergunakan icon atau frase yang merepresentasikan. Misalnya di sini saya bikin produk yang punya 3 keunggulan. Keunggulan keamanan, keunggulan hemat energi, dan keunggulan sustainabilitas dari sisi alam. Cukup menampilkan 3 icon dan 3 frase. Udah, selesai. Nah, jadi jangan sampai kita memenuhi slide kita dengan banyak sekali kata-kata yang sebenarnya malah bikin orang bingung dan susah untuk bacanya. Prinsip lain, kalau teman-teman bisa menunjukkan, bisa bawa produknya, bisa demokan produknya, itu akan lebih bagus. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh Steve Jobs pada waktu ia mempresentasikan MacBook Air. So thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Mempresentasikan slide produknya dengan cara show, menunjukkan, bukan hanya claim atau menyampaikan. All right. Amazing product here. Full-size keyboard. Jadi kalau teman-teman udah jadi produknya atau ada demo produk yang bisa bawa, kemudian tunjukkan dan demokan di depan para juri atau audiens. Slide yang keempat, slide market size. Ini teman-teman sudah bikin juga, ada yang pakai pendekatan TAM, SAM, SOM ya. Total addressable market, serviceable affordable market, dan serviceable obtainable market. Apa sih sebenarnya yang perlu untuk dijadikan sebagai patokan ketika kita mempresentasikan slide market size?
Seperti yang kita tadi sudah mention, semakin besar market size, semakin bagus. Tapi besarnya ini bukan hanya besar populasi, tapi besar transaksi. Kalau teman-teman bikin produk martabak, maka dan teman-teman menyasar misalnya market size kelas menengah Depok, teman-teman bukan hanya menyampaikan bahwa market size saya adalah misalnya 200.000 orang kelas menengah di kota Depok yang suka makanan ringan manis. Bukan hanya sekedar itu. Teman-teman perlu untuk mempresentasikan market size saya adalah kelas menengah di Depok yang suka makan makanan ringan manis dan berjumlah 200 orang dengan transaksi setahunnya berapa. Dari mana kita tahu berapa besar transaksi? Kita bisa mempergunakan metode top down atau bottom up. Top down adalah metode mencari hasil riset, hasil data yang telah disampaikan atau dilakukan oleh orang-orang terdahulu di internet misalnya. Kalau misalnya ada, bisa pakai itu. Karena biasa market size dilambangkan dengan berapa jumlah transaksi. Dalam rupiah, dalam dolar, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita nggak ketemu karena produk kita spesifik atau market kita spesifik, kita bisa pakai pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up adalah ngitung sendiri dengan asumsi yang kita pakai. Bagaimana cara ngitungnya? Kita perlu menghitung total transaksi dalam 1 tahun untuk target market yang kita targetkan. Di mana ngitungnya? Dengan cara mencoba mengestimasi berapa banyak populasinya dan berapa besar transaksi per tahun per orangnya. Maka tinggal kita kalikan antara populasi dengan transaksi 1 tahun per orang. Jadilah total transaksi 1 tahun. Contoh misalnya, saya pakai Canva. Contoh saya misalnya andaikan founder Canva. Maka saya akan memakai saya, target market saya adalah para profesional muda di dunia. Mungkin banyak jumlahnya, miliaran. Tapi saya menspesifikkan para profesional muda yang butuh software design untuk desain presentasi, desain slide presentasi. Saya estimasi jumlahnya ada 200 juta orang. Kemudian transaksi per tahun per orangnya dapat dari mana? Bisa dapat dari berapa sih transaksi atau penjualan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 1 tahunnya untuk mendapatkan produk kita. Kalau Canva Premium itu bisa sekitar 600 ribuan harganya. Maka saya taruh di sini 600 ribu. Jadilah total transaksi 1 tahunnya adalah 200 juta dikali 600 ribu. Dapat 120 triliun. Nah ini namanya total addressable market. Udah ketemu total addressable market, berikutnya kita cari serviceable available market. Itu adalah angka yang kita turunkan dari pembagian berdasarkan demografi, psikografi, atau berbagai macam parameter-parameter yang kita pakai lainnya untuk memperkecil target market kita. Kalau di sini saya menargetkan global, kemudian di SAM saya targetkan hanya para profesional muda yang butuh slide presentasi di negara maju. Saya asumsikan ada 10%, maka saya hitung cuma 20 juta. Jadilah total transaksi SAM-nya 12 triliun. Lalu saya perlu hitung juga SOM. SOM itu adalah berapa banyak sih transaksi yang bisa saya ciptakan ketika saya mengoperasikan bisnis saya selama 18 bulan hingga 36 bulan ke depan. Jadi ini adalah bicara tentang target jangka pendek bisnis kita. SOM itu bicara tentang target jangka pendek bisnis kita. Dapatnya dari mana? Kita membuat asumsi berapa persen dari SAM yang akan kita targetkan untuk kita akuisisi dalam 18 bulan sampai 36 bulan ke depan. Saya asumsikan ada 10% dari 20 juta, dapatlah 2 juta dikali 600 ribu, jadi 1,2 triliun. Nah ini adalah gambaran bagaimana cara kita menghitung target market besarannya. Bukan hanya berbasiskan pada populasi, tapi juga berbasiskan kepada jumlah transaksi. Cuman memang kalau dalam slide presentasi jangan dibikin sifatnya kalkulatif seperti ini. Jadi jangan jadikan slide presentasi kita sebagai pelajaran matematika, di mana kita memasukkan semua angka-angka. Bagus kalau misalnya kita cukup menyampaikan angka finalnya. Ya kalau misalnya TAM disebutkan berapa triliun, kalau misalnya SOM berapa miliar, atau direpresentasikan bisa dalam bentuk pie chart seperti ini. Jadi nggak usah disebutkan dari mana kita dapat angka 630.000 atau 70.000 ini. Kita bisa langsung aja pada angka finalnya untuk menyederhanakan dan juga memudahkan pemahaman bagi audiens kita.
Itu tentang market size. Berikutnya slide kelima tentang bisnis model. Bisnis model sederhananya adalah dari mana kita bisa mendapatkan revenue, dapat sales, dapat penjualan, dapat duit. Dari mana dapat duitnya? Nah, cukup deskripsikan atau sebutkan 1 sampai 3 revenue stream. Bagaimana cara kita dapat duit dari menjual produk atau layanan kita. Bikinlah revenue stream itu se-straightforward mungkin, se-make sense mungkin. Jangan susah dimengerti. Harus yang ketika disebutin orang make sense. Oh ya, make sense. Kamu bisa dapat revenue kayak gini. Saya mau jualan martabak, revenue stream saya adalah dari penjualan martabak, make sense. Tapi kalau saya jualan martabak, revenue stream saya dari iklan. Orang akan berpikir, dari mana iklan? Gimana cara dapatnya? Nah, memang kita kebanyakan berpikir bahwa semakin banyak revenue stream, seolah-olah kelihatan semakin bagus. Padahal bukan seperti itu. Para reviewer atau bahkan investor secara spesifiknya, ketika melihat revenue stream yang kebanyakan, akan muncul dalam benak mereka, ini foundernya atau entrepreneurnya nggak fokus. Kalau kita bisa melakukan decide 1 sampai 3 revenue stream yang kita tampilkan, maka itu akan merepresentasikan kemampuan kita untuk bisa memilih strategi mana yang akan kita pakai. Dan perhatikan ini ya, 5 second rules, bahwa konsentrasi manusia itu untuk membaca sebuah slide hanya 5 detik. Jangan sampai kita naruh seperti ini, kalimatnya panjang, ini nggak akan cukup 5 detik untuk baca. Tapi buatlah slide kita seperti ini, dalam bentuk frase, pointers, singkat. Kalau teman-teman nggak mau pakai pointers, bisa pakai icon, ada keterangannya, dibagi lagi icon keterangannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Nah, itu bicara tentang bisnis model. Slide ke-6, kita bicara tentang unique value proposition. Ini adalah slide yang di sini kita menonjolkan atau memberitahu apa keunggulan produk kita dibandingkan dengan solusi yang sudah ada di pasar. Karena produk kita mungkin bukan satu-satunya yang muncul di dunia. Pasti sudah ada yang lebih dulu muncul di dunia. Maka apa keunggulan kita? Apakah lebih murah? Apakah lebih bagus? Apakah lebih cepat? Dan lain sebagainya. Sebutkan apa superiority dari produk kita. Akan bagus kalau teman-teman bisa menunjukkan superioritas berdasarkan pada parameter ini. Jika kompetitor ingin meniru keunggulan teman-teman, mereka butuh waktu yang sangat lama atau uang yang sangat banyak untuk menirunya. Contohnya seperti apa? Misalnya saya mau jualan martabak. Keunggulan martabak saya adalah rasanya yang otentik, didapatkan dari resep warisan nenek moyang misalnya. Nah, ini keunggulan yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Karena kompetitor nggak tahu resep saya apa. Untuk menirunya mungkin mereka butuh waktu yang sangat lama atau uang yang sangat banyak untuk membuat riset bagaimana menciptakan produk martabak yang otentik. Nah, itu salah satu contoh ya. Bagaimana keunggulan kita bisa dijustifikasi dengan 2 hal ini. Kompetitor atau orang lain butuh waktu yang banyak dan uang yang sangat banyak untuk menirunya. Berikutnya di slide nomor 7. Kita bicara tentang competitor analysis. Analisis kompetitor. Biasanya kesalahan yang banyak dilakukan oleh para presenter atau para founder adalah menjadikan atau salah memilih atribut pembanding. Atribut pembanding. Entah mempergunakan tabel atau mempergunakan matriks 2x2 seperti ini. Tapi biasanya kita salah memilih atribut. Atribut yang harus kita pilih adalah atribut yang menjadi pilihan atau alat untuk pilihan atau alat yang dipakai oleh customer untuk memilih produk di industri yang kita masuki. Contoh, saya pengen jualan martabak. Maka akan bagus kalau saya membandingkan martabak saya dengan martabak orang lain dengan mempergunakan atribut yang dipakai oleh customer dalam memilih martabak. Saya bisa survei kepada 10 orang di kota Depok yang biasa makan martabak. Biasanya kalau milih martabak, kamu berdasarkan apa atributnya? Ternyata dari 10 orang itu, 80% setuju bahwa atribut yang mereka biasa pakai adalah rasa dan harga. Misalnya kayak gitu. Rasa dan harga. Maka rasa dan harga akan jadi atribut yang saya pakai di sini. Harganya misalnya di sini murah, di sini mahal. Rasanya di sini enak, di sini biasa aja. Maka pastikan bahwa produk kita ada di
kanan atas yang paling bagus dari atribut yang memang dipakai oleh customer kita dalam memilih produk yang kita ingin buat. Jadi perhatikan konteks di sini adalah memilih atribut itu penting, terutama atribut yang merepresentasikan preferensi dari customer. Selera cara customer memilih produk yang kita ingin masukin. Kalau misalnya teman-teman bikin yogurt, coba tanya customer teman-teman. Kalau mau beli yogurt biasanya mereka milih berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kemasan atau rasa atau warna? Jadikanlah atribut itu sebagai atribut yang teman-teman pakai untuk membandingkan produk teman-teman dengan produk kompetitor. Yang ke-8, go to market. Maksudnya go to market ini adalah kita menceritakan bagaimana strategi marketing yang akan kita lakukan untuk mempromosikan produk kita. Di sini bukan bicara banyak-banyakan strategi, tapi di sini bicara tentang efektivitas strategi. Apa strategi yang kita ingin pakai dan seberapa efektif strategi tersebut. Dicerminkan dengan cara apa? Menceritakan volume channel tersebut bisa mendatangkan berapa banyak customer. Bicara tentang seberapa murah. Bicara tentang seberapa tinggi konversinya. Nah, itu yang perlu untuk bisa kita sampaikan di dalam slide go to market. Ini contoh slide dari Airbnb. Dia memakai channel menggunakan event, menggunakan partnership, dan mempergunakan Craigslist. Di sini dia sampaikan event yang dia saat ini sudah kerjasama ada berapa banyak, partnership udah siapa aja, dan juga Craigslist bagaimana cara dia berpartner dengan Craigslist. Di sini dia menjelaskan dia membuat setiap postingan rumah yang dipost di Airbnb dulu pada waktu awal, otomatis langsung terposting ke Craigslist tanpa perlu orang itu punya akun Craigslist. Itu salah satu contoh channel marketing yang mereka pakai. Berikutnya, nomor 9, tim. Bicara tim, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bukan hanya masukin foto, nama, dan posisi. Itu nggak terlalu memberikan nilai tambah buat audiens atau investor atau reviewer. Yang perlu diketahui oleh kami adalah apakah background, hobi, keahlian, pengalaman yang teman-teman miliki di tim itu relevan untuk menjadi daya dukung bagi realisasi produk atau layanan teman-teman ingin bikin. Jadi pengalaman, keahlian, mungkin pernah kerja bareng bisa disampaikan atau punya cerita menarik personal yang bikin teman-teman merasa ini adalah ide yang sangat ingin saya wujudkan karena saya punya pengalaman personal di masa lalu. Bisa cerita tentang pengalaman personal itu. Saya pengen bikin martabak karena pada waktu saya kecil saya nggak bisa beli martabak dan sekalinya saya dapat martabak itu terbayang-bayang dalam mimpi selama 3 bulan. Contoh misalnya itu ekstrim seperti itu. Jadi ada personal story yang menyentuh yang membuat orang merasa kita adalah orang yang spesial untuk merealisasikan ide ini. Itu tentang tim. Lalu yang terakhir tentang money. Tentang money ini adalah menceritakan milestone apa yang sudah kita dapatkan. Terutama untuk teman-teman yang sudah punya traction, yang sudah punya penjualan, teman-teman masukkan di sini. Teman-teman sudah punya testimoni, masukkan di sini. Teman-teman sudah punya penghargaan, masukkan di sini. Itu dimasukkan. Bagaimana untuk mereka yang belum punya penjualan, teman-teman bisa memasukkan milestone yang ingin dicapai ke depan. Dan jangan hanya ceritakan apanya saja, tapi ceritakan target tercapainya seberapa cepat. Tunjukkanlah bahwa tim teman-teman bisa mencapai milestone itu dengan cepat. Jadi kecepatan bergerak itu penting untuk ditunjukkan bagi bisnis yang belum memiliki penjualan. Tunjukkan bahwa kita punya komitmen, kita berdedikasi dengan cara milestone yang kita ingin tuju agresif dan juga ingin dicapai dengan cara cepat. Untuk desainnya, jangan masukkan tabel yang penuh dengan angka seperti ini. Kalau teman-teman ingin memasukkan entah proyeksi atau laporan penjualan, masukkan dalam bentuk grafik yang mudah untuk dibaca seperti ini. Jadi tampilan grafiknya itu mudah dibaca seperti ini. Nah itu kira-kira teman-teman. Waktunya sudah habis, tapi kita bisa lanjut di sesi diskusi untuk teman-teman yang tertarik menelaah atau mendalami lebih lanjut ya tentang pitch deck yang nanti teman-teman bisa perbaiki dari versi awal yang saat ini teman-teman sudah miliki. Nah itu kira-kira
penyampaian dari saya, teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Monggo. Atau Sukma kalau misalnya mau moderasi, silakan. Oke, baik. Keren banget nih pemaparan dari Mas Andreas tentang pitching ide bisnis. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi question and answer. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan kemudian langsung aja on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh nih kira-kira dari siapa dulu yang raise hand? Boleh banget langsung sampein aja. Oke, ada salah satu yang raise hand nih. Dari tim sukses Katias, boleh aja langsung on mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Tias dari tim sukses dari Universitas Jember. Jadi ini saya ingin bertanya tentang, kami kan membuat suatu mitra, kita bekerja sama dengan rumah sakit. Bisnis saya itu ingin bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Hal tersebut apakah perlu saya sampaikan waktu presentasi dan misal apa yang perlu saya tonjolkan jika saya ingin bekerja sama dengan rumah sakit itu apa yang perlu saya highlight dari hal tersebut? Begitu, terima kasih. Yap, yap. Kita tampung dulu atau langsung jawab, Sukma? Boleh nih Mas, langsung aja dulu dijawab. Yap, yap, yap. Nah, buat teman-teman yang punya mitra ya, ini kalau dalam konteks ini Tias berpartner dengan rumah sakitnya sebagai apa? Apakah mereka sebagai customer atau mereka sebagai supplier atau gimana nih? Sebagai, izin menjelaskan secara singkat Hmm, tentang bisnis saya nggak, Kak? ya silakan. Jadi bisnis saya itu sebuah aplikasi, yang mana aplikasi tersebut tuh, dapat membantu pasien dalam mengontrol, obat-obatannya, lalu, bisa untuk, apalagi ya, riwayat penyakit begitu. Jadi seperti dan itu nanti akan diisi oleh dokter. Juga nanti, akan berisi diagnosis pasien. Misal ada pasien tuh sakit, dia datang ke dokter, lalu kita sudah bekerja sama dengan dokter, lalu dokter tersebut akan menyuruh pasien tersebut untuk mendownload, lalu nanti dokter akan mengisi, ini diagnosisnya apa, obat apa saja yang dibutuhkan, lalu jam berapa saja diminum, itu nanti, isinya seperti itu. Yap. Yang bayar nanti dokter atau ke rumah sakit atau pasiennya yang bayar jasa aplikasi teman-teman. Pasiennya. Jadi nanti ada estimasi harganya untuk dokternya yang nanti kan dokter yang tahu pengobatan ini berapa lama jangkanya, nanti akan dihitung dari situ. Ya, Beb. Sip. Kenapa saya tadi nanya siapa yang bayar? Karena teman-teman orientasinya karena ini bikin bisnis ya. Orientasinya harus sudah masuk kepada ini siapa yang bayar, dari mana revenue-nya, apakah bisa menghasilkan profit atau enggak. Karena ujung-ujung dari sebuah bisnis itu adalah profit. Kita kalau misal bikin bisnis harus berpikir ini akan bisa profit atau enggak. Karena kalau kita enggak bisa mengincar profit, itu bukan bisnis tapi hobi. Nih, kita perlu pastikan bahwa kalau memang pasien yang memang nanti akan bayar untuk memakai aplikasi ini dalam memantau progres kesehatan dia atau pesan-pesan layanan dan lain sebagainya, maka pastikan memang pasien itu mau download dan juga mau bayar di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dokter dan rumah sakit itu akan jadi mitra atau partner, terutama mitra atau partner untuk melakukan proses sosialisasi atau aktivasi dari customer, maka teman-teman bisa masukkan dokter atau rumah sakit ini sebagai bagian dari partner di dalam channel marketing atau go to market, bisa dimasukkan di sana. Kecuali kalau misalnya memang dokter dan juga rumah sakitnya juga membayar atas layanan aplikasi teman-teman. Maka di situ teman-teman bisa memasukkan dokter dan rumah sakit sebagai target market dari aplikasi teman-teman atau penerima manfaat dari aplikasi teman-teman. Jadi tergantung dengan saat ini teman-teman menempatkan dokter, rumah sakit, dan juga pasien di mana yang jadi customer. Bedakan antara user dengan customer. User adalah orang yang pakai aplikasi, tapi belum tentu dia bayar. Tapi kalau customer, dia yang pakai produk atau solusi atau aplikasi kita, tapi dia yang bayar. Ilustrasinya, kalau kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, kita bisa post gambar, kita di situ disebut sebagai user.
Tapi kita bukan customer. Customer Instagram adalah para bisnis yang membuat iklan dan mempost iklan di Instagram. Nah, itu adalah customer. Nah, dalam konteks ini, Tias dan teman-teman juga perlu untuk bisa mengidentifikasi siapa yang pakai, siapa yang bayar. Dan diuji apakah si pemakai dan si pembayar itu memang benar-benar valid mereka mau bayar untuk jasa yang teman-teman pakai. Kalau udah ketemu, nanti bisa ditempatkan sesuai dengan perannya. Kalau rumah sakit sebagai channel, ya masukkan di dalam go to market strategi. Nah, itu kira-kira Mbak Tias. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin jika saya ingin menambah pertanyaan, apa diperbolehkan ya? Gimana Mbak Sukma? Kita next ke peserta selanjutnya yang ingin bertanya ya, Kak. Oh, Oh iya, oke, terima siap-siap. kasih. Oke. Mungkin boleh di raise hand-nya diturunin dulu buat Kak Tias. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman-teman peserta yang ingin bertanya? Oke, ini ada yang raise hand dari tim Walkie Talkies. Boleh aja langsung on mic dan memperkenalkan diri. Baik, Kak, apakah suara saya bisa didengar? Aman, kedengeran kok suaranya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Brilian, asalnya dari Sumatera Selatan, dari Palembang, Kak ya. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana jika Kakak memiliki produk? Contohnya, saya izin memperkenalkan produk kami dari tim Walkie Talkies, yaitu olahan fermentasi ikan kaleng kemasan aluminium. Ikannya tuh dibuat dengan tema kemasan bekas asam rendang. Nah, jika kayak orang Sumatera Selatan itu memiliki seleranya masing-masing, Kak ya. Jadi, ikan bekasam itu jarang dilirik sama anak-anak remaja. Nah, tujuan kami ingin melestarikan produk ini supaya dilirik oleh anak-anak remaja kalangan Gen Z sekarang supaya jadi lebih meluas dan mengglobal, supaya tidak hilang kekhasannya dari Sumatera Selatan itu. Nah, jadi bagaimana cara Kakak melestarikan tersebut supaya pesaing-pesaingnya itu tidak, walaupun mereka memiliki banyak produk yang dapat menarik Gen Z sekarang, produk bekasam yang jarang dilihat itu bisa berkembang, bisa dilirik sama masyarakat sekitar. Oke, cukup sekian pertanyaan dari saya ya, Kak. Ya, terima kasih Brilian ya. Saya tidak akan langsung jawab secara spesifik karena itu justru adalah tugas teman-teman untuk mencari bagaimana formula untuk bisa menciptakan produk yang unggul dan khawatirnya nanti akan menciptakan bias ya. Ketika saya memberikan jawaban dari teman-teman yang lain tidak menanyakan terkait dengan konteks produknya. Tapi saya akan memberikan jawaban yang umum sehingga nanti bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Nah, tadi kalau saya mencoba menarik pertanyaan tersebut ke konteks yang lebih abstrak, yang lebih generik ya, itu adalah bagaimana cara kita untuk membuat solusi atau produk kita itu mampu untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya, walaupun produk kita mungkin saat ini disinyalir belum digemari atau belum populer di market yang kita tuju. Nah, salah satu pendekatan yang perlu untuk teman-teman miliki ketika teman-teman memiliki ide itu adalah memastikan bahwa ada problem yang memang cukup krusial yang butuh untuk diselesaikan dan pas sekali solusi yang teman-teman pilih itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah atau problem tersebut. Nah, jika produk teman-teman itu memang baru atau belum banyak dikenal, teman-teman perlu memastikan bahwa produk baru dan belum dikenal itu memang ada masalah yang diselesaikannya. Jangan sampai mencocok-cocokkan solusi untuk sebuah masalah yang sebenarnya tidak eksis. Nah, walaupun mungkin produk tersebut itu bentuknya makanan atau fashion atau produk layanan dan sebagainya, teman-teman perlu mengidentifikasi produk saya ini bisa memberikan nilai tambah atau menyelesaikan masalah apa. Nah, itu yang perlu untuk bisa dilakukan, dilihat. Masalah itu ada banyak. Kalau produk makanan, masalahnya bisa apakah masalah rasa, apakah masalah nutrisi, apakah masalah gaya hidup, apakah masalah harga. Nah, teman-teman perlu untuk bisa memfokuskan. Dan setiap segmen market ada ada ukuran atau selera terhadap masalahnya. Generasi muda mungkin tidak terlalu peduli tentang yang namanya nutrisi. Mereka lebih peduli tentang yang namanya rasa. Misalnya ya, ini saya agak mengenerikkan tapi bisa jadi salah. Generasi yang sudah konsen terhadap kesehatan, mungkin yang sudah cukup berumur, mereka sangat konsen pada nutrisi. Dan mereka nggak terlalu konsen kepada harga.
Berarti kan di sini kita melihat bahwa setiap segmen market ada masalah yang menjadi preferensi atau urutan prioritas bagi mereka. Jadi yang pertama teman-teman perlu memilih siapa target market teman-teman dan lihat apa masalah atau apa isu concern yang mereka miliki di industri atau kategori produk yang teman-teman masuki. Kalau industri teman-teman di fashion, coba lihat bagi target market yang kita pilih, concern mereka dalam memilih produk fashion apa? Apakah warna, ukuran, harga, ketersediaan desain, dan lain sebagainya. Tentukan dan pastikan pilihan kita itu sudah tervalidasi, baru brandingkan atau bikinlah pendekatan solusi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya solusi kita di bagian fashion, ternyata target market kita itu punya masalah menemukan produk fashion yang punya desain yang kekinian, tapi kualitasnya juga bagus. Maka kalau kita bisa bikin produk fashion, walaupun itu bahannya tuh dari kulit salak, atau walaupun bahannya dari kulit kelapa yang enggak umum, selama kita bisa menyelesaikan masalah fashion dengan mode terkini, dan juga dengan kualitas yang bagus, itu sudah bisa menyelesaikan masalah, dan mereka akan mau beli. Bisa jadi mereka mau belinya bukan karena terbuat dari kulit salak atau kulit kelapa, tapi mereka mau belinya karena mereka merasa bahwa produk kita itu bagus desainnya, kemudian unggul kualitasnya, dapat nilai tambah juga, ini sustainable karena berasal dari pengolahan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan hasil limbahnya. Nah, itu salah satu contoh pendekatannya teman-teman bisa pakai ya. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita masih bisa ada satu penanya lagi nih dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, boleh aja langsung raise hand untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, Kak Berliana, boleh nih langsung aja on mic diperkenalkan dari tim apa dan dari instansi apa ya? Boleh. Boleh Kak Berliana untuk langsung on mic aja. Kak Berliana, apakah suara aku terdengar? Oke, atau mungkin dari teman-teman peserta yang lain ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir? Oke, kalau gitu sesi question and answer-nya kita selesaikan saja sesi question and answer-nya, dan palingan aku mau ucapkan ke Mas Andreas nih kalau pemaparannya tadi insightful banget, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya. Nah, selanjutnya akan ada sesi penyerahan e-certificate kepada Mas Andreas Senjaya yang akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Oke, baik. Sesi dokumentasi akan saya serahkan ke panitia dokumentasi di bawah aba-aba saya. Akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Baik, selanjutnya jangan lupa seluruh tim finalis bisa mengakses link ketentuan poster, PPT, dan final pitch di link yang tertera di share screen kami. Setiap ketua tim memastikan seluruh anggotanya join ke WA Group Finalis Intrack agar tidak tertinggal informasi yang diberikan.
Pengumpulan poster dan konfirmasi kehadiran akan ditutup pada Selasa 8 Oktober 2024. Bagi peserta yang berasal dari Jabodetabek wajib hadir secara offline saat pelaksanaan pitch. Bagi peserta yang berasal dari luar Jabodetabek diperbolehkan untuk memilih kehadiran secara online atau offline. Dan selanjutnya untuk pengumpulan deck akan ditutup pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada seluruh peserta. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, sip. Karena di aku nih ada 2 slide, jadi kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi akan saya serahkan ke tim panitia dokumentasi di bawah aba-aba saya. Akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili Panitia Intrek 2024 mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber terhormat kita pada hari ini, Mas Andreas Senjaya, atas materinya yang telah disiapkan secara matang untuk peserta. Kepada Mbak Prima Nurita selaku Ketua Panitia Indonesia Youthpreneur Competition VOI, serta seluruh peserta yang terus semangat dan berpartisipasi dalam rangkaian Intrek 2024 telah hadir di rangkaian acara workshop kita pada hari ini. Dengan demikian, berakhirlah acara workshop sukses pitching ide bisnis pada siang hari ini. Kami berharap workshop ini dapat memberikan insight terkait pitching session yang akan dihadapi seluruh peserta pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Dengan ini, saya Sukma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di babak final pitching session Intrek 2024 di VIA UI. Terima kasih. Terima kasih Kak Suke. Terima kasih Mas Andreas, terima kasih semua.